Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi elektronika 1 dengan topik karakteristik dioda semikonduktor. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas sampai dengan resistansi dioda. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan garis beban dioda serta pendekatan dioda. Oke, untuk garis beban dioda kita lihat ya, untuk rangkaian di samping ini kita untuk mengetahui garis beban dioda kita akan merangkai sebuah dioda dengan rangkaian yang seperti yang tertampil di sini. Dioda dihubungkan dengan sumber tegangan, kemudian juga terhubung dengan sebuah resistansi pembatas arus. Dan dioda dibias dengan bias maju seperti ini, karena kutub positif baterai terhubung ke anoda, sedangkan kutub negatif baterai terhubung ke katoda. Ya, kita akan mengetahui garis beban dioda seperti apa dari rangkaian ini. Oke, kita lihat di sini untuk arus yang mengalir pada rangkaian dioda ini sebesar I ya. I ini diperoleh dari Vs atau V sumber, tegangan sumber dikurangi dengan tegangan jatuh di dioda dibagi dengan resistansi pembatas arus atau RS ya. Nanti kita bisa melihat arus maksimum yang terjadi pada rangkaian ini seberapa, atau yang biasa kita kenal adalah arus jenuh atau arus saturasi ya. Itu kondisi arus maksimum yang bisa terjadi dari dioda saat tegangan diodanya adalah 0 volt ya, 0. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini, I sama dengan Vs min V per Rs, maka tegangan dioda ini kita masukkan sebesar 0 volt, sehingga untuk arus maksimum atau I saturasi itu adalah Vs per Rs saja, seperti itu. Kemudian ada satu parameter lagi yang perlu kita ketahui untuk menggambarkan garis beban dioda, yaitu tegangan cut off ya. Ini adalah tegangan maksimum dioda pada saat arus dioda ini sama dengan 0, artinya tidak ada arus yang mengalir. Ya. Kalau tadi arus jenuh atau saturasi adalah arus maksimum saat tegangan diodanya 0. Nah, sekarang untuk tegangan cut off itu adalah tegangan maksimum dioda saat arusnya 0. Ya, saat arusnya 0. Nah, kita bisa memasukkan rumus kondisi ini ke rumus I sama dengan Vs min V per Rs, di mana tegangan cut off terjadi pada saat arus dioda sama dengan 0. Berarti I sama dengan 0. Ya. I sama dengan 0. I sama dengan 0. Dari sini kita bisa memperoleh persamaan V cut off itu sebesar Vs atau V sumber ya. Sehingga tegangan maksimum dioda saat arus diodanya 0 itu adalah sama dengan tegangan sumber, seperti itu. Oke, dari sini dari parameter arus saturasi atau jenuh dan tegangan cut off kita bisa menggambarkan apa? Kita bisa menggambarkan sebuah garis beban DC dari dioda ya. Nah, ini kita lihat ya grafik di sebelah kanan ini. Ini grafik arus terhadap tegangan ya. Tegangan dioda ini arus dioda, ini tegangan dioda. Titik-titik ini yang saya gambarkan ini, kayak saya tunjukkan di sini, ini adalah titik jenuh atau saturasi, di mana arus saturasi atau arus jenuh ini adalah tadi definisinya adalah arus maksimum yang terjadi pada saat tegangan diodanya 0 ya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah arus maksimum yang terjadi pada saat tegangannya 0 ya. Untuk kondisi rangkaian seperti ini. Rangkaian dioda dibias maju dengan sebuah resistansi pembatas arus. Ini satu titik. Kemudian titik lain yaitu tegangan cut off, ini tegangan maksimum dioda yang terjadi pada saat arus yang mengalir di dioda sama dengan 0. Nah, ini. Sehingga kita bisa menarik garis lurus dari titik arus saturasi ke titik tegangan cut off. Nah, ini adalah ini adalah garis beban DC dari sebuah dioda. Ya. Contoh misalkan katakanlah jika resistansi batas arus adalah 100 ohm,
dan tegangan sumbernya adalah 2 volt, maka kita bisa mendapatkan arus saturasi itu adalah 20 mA. Dari mana? Dari IS sama dengan VS per RS ya. VS per RS. Atau 2 volt dibagi 100 sama dengan 20 mA. Sedangkan tegangan cut off, tadi rumusnya adalah V cut sama dengan VS ya, tegangan sumber ya. Karena tegangan sumbernya ada 2 volt, maka V cut off-nya juga adalah 2 volt. Sehingga kita bisa mendapatkan garis beban DC-nya dari dioda adalah seperti ini, garis lurus ditarik dari titik arus saturasi ke tegangan cut off. Di mana arus maksimum yang terjadi di dioda pada saat tegangan diodanya 0 ini adalah 20 mA, sedangkan tegangan maksimum yang terjadi pada dioda saat arus diodanya 0 ini adalah 2 volt. Nah, ini adalah garis beban DC. Kita lihat di sini. Ini pada grafik ini ditunjukkan dua gambar ya. Yang pertama adalah garis beban DC. Nah, ini saya tunjukkan garis lurus dari titik 20 mA ke 2 volt. Ini adalah garis beban DC dan sebuah kurva karakteristik dioda ya. Kurva karakteristik dioda. Titik perpotongan antara garis beban DC dioda dengan kurva karakteristik dioda ini dinamakan titik key atau titik operasi ya, titik operasi dari sebuah dioda. Di mana arus dan tegangan dioda untuk tegangan sumber 2 volt ya 2 volt dan tahanan hambatan arus 100 ohm. Ini adalah titiknya di sini. Jadi tadi untuk kasus tadi ya dengan tegangan sumber 2 volt kemudian arus tahanan pembatas arusnya adalah 100 ohm, maka kita menemukan titik key-nya berada di titik operasi ini. Sebesar arusnya adalah kalau kita lihat di gambar grafik ini adalah 12,5 mA. Kemudian tegangan dioda pada titik operasi itu adalah 0,75 ya. Ini kondisi pada saat tegangan sumber 2 volt dan hambatan atau tahanan pembatas arusnya 100 ohm. Kita mendapatkan perpotongan garis beban DC dioda dengan kurva karakteristik dioda pada titik key dengan nilai I-nya adalah 12,5 mA dan tegangannya sebesar 0,75 volt. Atau kita bisa mendapatkan titik ini ya, mendapatkan titik Q ini dari apa? Dari rumus I sama dengan VS min V per RS. Seperti ini. Kita masukkan, nanti kita bisa mendapatkan titik I-nya. VS-nya 2 volt. Kemudian ini V-nya adalah 0,75, RS-nya adalah 100. Maka I-nya adalah 12,5 mA. Seperti itu. Oke, sekarang pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan pendekatan dioda. Ya. Dioda ini bisa kita dekati dalam 3 pendekatan. Ya. Untuk pendekatan pertama adalah pendekatan dioda ideal. Ya. Dioda ideal ini akan bersifat konduktor ya jika diberi pembiasan maju dan bersifat isolator jika diberi bias mundur. Ya. Seperti itu. Pendekatan ini menyerupai sebuah saklar tertutup ya pada saat dioda on ya konduktor sebagai konduktor, maka dia bisa kita asumsikan bisa digambarkan sebagai sebuah saklar tertutup. Pendekatan ini dipakai terutama pada kondisi tegangan dan tahannya sangat besar ya, seperti di power supply ya. Ini adalah kita bisa melakukan pendekatan sebuah dioda dengan pendekatan yang ideal seperti itu. Jadi seperti saklar tertutup, jika on maka dia saklar tertutup, jika off diodanya terputus ya arusnya terputus, dia seperti saklar terbuka. Oke, pendekatan kedua ya ini adalah model pendekatan dioda sederhana, di mana rangkaian ekuivalensinya itu adalah terdiri dari dioda ideal yang disusun seri dengan sebuah baterai atau sumber tegangan sebesar 0,7 volt ya. Tegangan baterai ini sebesar 0,7 volt ini sebenarnya adalah tegangan keni dioda yang sebesar 0,7 untuk silikon ya.
Oh, ini berarti 0,7 kita menggunakan dioda silikon seperti itu. Nah, grafiknya kita lihat di sini. Di sini dari grafik ini tidak ada arus yang mengalir melewati dioda sampai tegangan dioda ini mencapai tegangan geni sebesar 0,7. Jadi di sini ketika tegangan diodanya kurang dari 0,7 maka tidak ada arus yang mengalir di dioda. Ketika tegangannya melewati sebesar 0,7 volt pada dioda, maka arus mengalir melewati dioda tersebut. Nah, ini seakan-akan jika tegangan dioda, kalau kita lihat di gambar ekivalensinya, ya, ini adalah sebuah saklar tertutup dengan sumber tegangan 0,7 volt. Ya. Kita bisa lihat bahwa jika sumber tegangannya melebihi 0,7 volt, ya, maka ini saklar akan tertutup dan arus akan mengalir melewati dioda. Seperti itu. Jika tegangannya kurang, tegangan sumber kurang dari 0,7, ya, maka ini akan tidak akan menghidupkan dioda dan dioda seakan-akan sebagai saklar terbuka dan tidak ada arus yang mengalir melewati dioda. Ya. Nah, ini dari grafiknya bisa kelihatan ya, dan ini kita melihat simulasi dari gambar ini, ekivalensinya. Seperti saklar tertutup jika sumber tegangannya itu melebihi 0,7 volt. Oke, pendekatan ketiga ini adalah pendekatan dioda kompleks ya. Pada pendekatan ketiga ini diperhitungkan tahanan Boole. Tahanan Boole. Ini ada tahanan. Jadi gambar rangkaiannya itu mirip pendekatan kedua, cuma ditambahkan sebuah tahanan Boole seperti itu. Dioda akan konduk ya, sebagai konduktor atau mengalirkan arus listrik ya. Itu pada saat tegangan dioda melewati 0,7 volt yang mana tadi dijelaskan bahwa 0,7 ini adalah tegangan geni untuk dioda silikon. Selanjutnya tegangan selebihnya itu tampak pada tahanan Boole ya, sehingga di sini garisnya linear ya, garisnya linear, sebuah tahanan seperti itu. Tegangan pada tahanan Boole ini akan semakin besar ya pada saat arus dioda semakin besar pula, dan kenaikan tegangan ini bersifat linear. Kita bisa lihat di sini tahanan Boole-nya, kenaikan tegangan ini bersifat linear. Untuk tegangan total dioda silikon ini berarti kita bisa melihat tegangan totalnya sebesar berapa? 0,7 tegangan geni ditambah dengan tegangan yang jatuh pada hambatan atau tahanan Boole. Yang mana untuk tegangan yang jatuh pada tahanan Boole ini adalah arus dioda dikalikan dengan hambatan Boole atau RB. Ya. Jadi tegangan dioda yang jatuh pada dioda itu adalah 0,7 ini tegangan geni ditambah dengan tegangan yang jatuh pada tahanan Boole, ID kali RB. Ini adalah pendekatan yang ketiga. Nah, ini rangkuman ya dari pendekatan yang tadi ya. Ini model yang kompleks ya, piecewise linear model ya, dimana di sini model ini, gambar dioda ini ada sebuah sumber tegangan dengan hambatan Boole ya. Ini dioda ideal. Jadi ada 3 sumber tegangan, hambatan Boole dan dioda ideal dengan kurva seperti ini, dimana dioda akan kondak atau mengalirkan arus listrik pada saat tegangan sumbernya melewati 0,7 volt, dan ketika tegangannya lebih dari 0,7 maka tegangannya akan jatuh pada hambatan Boole seperti ini. Dan ini kenaikan tegangannya ini bersifat linear. Kenaikan tegangannya bersifat linear. Untuk model kedua ini adalah model sederhana ya, terdiri dari dioda ideal dan sumber tegangan, sebuah tegangan geni ya 0,7 tadi ya. Gambarnya seperti ini untuk grafiknya, karakteristiknya. Untuk yang tadi yang dioda ideal ya berarti seperti ini, dia akan mengalir ya, tidak pada saat tegangannya lebih dari 0 ya, lebih dari 0 dia akan mengalir
arusnya akan mengalir dan seperti saklar tertutup seperti itu. Ini lembar spesifikasi dioda ya. Ini adik-adik perlu membaca untuk lembar spesifikasinya ya. Banyak sekali spesifikasi yang karakteristik listrik yang perlu kita ketahui ya. Yang jelas nanti ini ada keterangannya nih, ini A B C D E F G H I sampai I ya. Nah ini silakan Anda baca ya. Kalau A ini contohnya A ini adalah ini reverse bias voltage, ini adalah tegangan breakdown ya. Besarnya tegangan breakdown sebesar 125 volt. Artinya ketika dioda itu dibias balik dengan nilai tegangan 125 volt, maka dioda akan dadal. Artinya akan ada arus balik dari dioda seperti itu. Kemudian B ini adalah karakteristik temperatur ya, karakteristik temperatur. Kalau C ini adalah terkait dengan disipasi daya ya, disipasi daya. Kemudian yang penting lagi ini D ini adalah maksimum ya untuk arus forward ya, arus bias maju ya. Arus bias majunya maksimum adalah ini. Arus maksimumnya bias majunya ini bisa kita lihat 500 mA di sini. Kemudian kita lihat di sini ya, di sini ini ada tegangan forward voltage, tegangan maju ya, tegangan dioda VF. Nilainya ini bisa kita lihat ya, nilainya itu minimal 0,8 volt, maksimal 1 volt jika arus majunya atau IF-nya 200 mA. Jadi tergantung dari apa? Tergantung dari arus IF-nya ya, berapa arus IF-nya. Seperti itu. Kemudian ini adalah arus baliknya ya, reverse current ya, arus balik. Ini juga nilainya nano ampere dan mikro ampere ya. Ini arus baliknya, diketahui arus baliknya. Ini kondisi-kondisinya, tes kondisinya, kondisi tesnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini tegangan breakdown-nya seperti ini ya, 125 volt. 125 volt dengan kondisi pengujiannya ini IG atau arus baliknya 100 mikroampere ya. Kemudian ini yang lain ya, C kapasitansinya dan sebagainya. Ini ada beberapa parameter yang perlu kita ketahui ya. Tapi yang jelas kalau untuk mengetahui sebuah atau menggunakan sebuah dioda, adik-adik perlu tahu yang pertama adalah tegangan maju ya, tegangan dioda ya, forward voltage ya. Kemudian juga perlu juga tegangan breakdown juga supaya dioda tidak dadal ya, sehingga kita tidak salah mencatu dioda dengan tegangan yang melebihi tegangan breakdown seperti itu. Kemudian disipasi power dayanya juga perlu kita ketahui ya, disipasi daya juga perlu kita ketahui. Ini sebesar 500 mW ya untuk yang dioda ini. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui, ini arus majunya ya, continuous forward current ya, atau arus bias maju ya, ini sebesar 500 mA ya. Terus apa lagi ya, ini biasanya yang dipakai ini VF ya, tegangan dioda dengan kondisi F-nya berapa ya. Kemudian ini arus, ini maksimum ya, nilai maksimumnya 500 mA nih. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kondisi tesnya, kalau yang tegangan dioda itu nilainya maksimum 1 jika arus diodanya adalah 200 mA ya. Kemudian 0,94 ya volt jika arus diodanya 100 mA dan seterusnya. Jadi yang Anda perhatikan di sini juga, ini perlu diperhatikan seperti itu. Nanti dibaca ini keterangannya ya untuk beberapa parameter elektrik yang perlu diketahui untuk menggunakan dioda. Oke, sekian dari saya untuk melanjutkan materi elektronika 1 dengan topik karakteristik dioda semikonduktor.
Tadi pembahasannya adalah yang pertama garis beban DC dari dioda, kemudian yang kedua adalah pendekatan dioda ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.